Sayang, aku udah beli kuenya. Kayla, sini nak. Ayah mau rayakan ulang tahunmu. Kita mau keluar. Makan saja kuenya. Kalian mau kemana? Di luar hujan deras. Aku cuma bawa dia jalan-jalan. Emang harus lapor ke kamu? Kayla, ayo pergi. Iya, Kayla, kamu lihat ayah udah siapin. aku sudah besar. Jangan sentuh. Ngeselin banget. Kamu yang suruh aku beli kue. Makanya aku beli. Aku udah sibuk seharian untuk ini. 平静的交错，随便找个理由，决定了就别回头。不爱你的人，说什么都没有。 Anakku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Cheers. Ayo kita duduk. Paman Dev, kamu baik banget sama aku. Aku harap kamu ayahku. Kayla, cepat buat permohonan. Ayo cepat. Aku harap Paman Dev dan Ibu bisa lahirin anak laki-laki dan Paman Dev jadi ayahku. Kalau gitu kita ucapkan selamat ulang tahun, Selamat Kayla. ulang tahun. Selamat ulang tahun ke-12. Apa yang kamu harapkan, ayah bakal kabulkan. Direktur, aku mau ikut proyek rahasia. Bagus banget, tapi kamu udah pikirkan baik-baik. Kalau ikut proyek rahasia, kamu harus putus total sama dunia luar. Semua hubungan sosial bakal diputus paksa, termasuk pernikahanmu, istri, dan anakmu. Kamu beneran yakin? Kenapa nggak yakin? Masa aku harus terbaring di tempat tidur? Aku siap menghadapi bahaya apapun dan rela mati untuk negara. Bagus, aku yakin nanti bakal banyak orang yang mengingat keputusanmu hari ini. Proyek rahasia bakal dimulai 7 hari lagi. Nanti bakal ada yang jemput kamu masuk tim. Kamu pernah bilang di hidupmu cuma ada aku dan anak kita. Sekarang malah terbalik. Aku malah jadi penghalang bagi kalian. Mungkin udah saatnya aku pergi. Negara lebih membutuhkan aku sekarang. Belikan nasi baru buat ayah baru. Aku lapar. Johan, Kayla lapar. Masakin bubur untuk dia. Ayah, wangi banget. Iya, sini masuk bareng ayah. Suamiku, kamu yang terbaik. Kamu selalu ngerti masakan kesukaan kami. Itu udah jelas. Kamu dan kalian yang paling berharga di hidupku. Kalian coba gimana rasanya? Oke. Ini. Enak nggak? Enak, bubur ayah memang paling enak. Suamiku, bisa nggak kamu jangan pergi lagi? Ayah jangan pergi. Kayla paling suka masakan ayah. Kayla sayang ayah. Kayla, ayah nggak bakal pergi. Sama Kayla mau, ayah bakal tinggal di sini. Bisa selalu masakin bubur buat kamu dan ibu. Aku bilang Kayla lapar, kamu nggak dengar? Suruh ayah angkatnya masakin untuk dia. Aku sibuk. Ibu. Ibu lihat ayah. Jamie, aku tahu kamu lagi marah sama Kayla karena bertemu Dev di hari ulang tahunnya. Itu masalah sepele, gak usah diperbesar. Aku nggak besarkan masalah. Terus kamu ngapain? Dev itu lagi sakit. Gak ada yang jagain dia.
Dia kasihan banget. Mau dia teman lama atau mantanku, gak bisa aku biarkan. Aku bawa Kayla untuk hibur dia, salah. Nggak ada. Kamu, Jamie, kenapa kamu kayak gini? Gak usah bersikap dingin. Aku udah beres makan. Kalian lanjutin saja. Jamie, Ayah, kamu keterlaluan. Ini, aku beliin hadiah. Sudah kuduga. Ini cuma barang gratisan, makanya kasih ke aku. Terima kasih. Ayo cepat, Apa ini? bayar. Aku dipaksa bayar. Hadiah ini kasih untuk pria itu. sekalian dengan gaji bulan ini. Ini nggak benar. Bukannya setiap bulan kamu dapat subsidi 200.000? Aku ini orang dewasa, masa 200.000 saja aku nggak bisa simpan? Enggak bisa. Jamie, kamu dulu nggak seperti ini. Dulu setiap gajian, kamu langsung kirimkan uangnya ke aku. Itu dulu. Sekarang aku butuh uang. Memangnya kamu butuh uang buat apa? Aku mau pergi dengan teman-teman. Jamie, kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh pergi minum dengan teman lamamu itu. Iya, kalau pergi dengan mereka, ayah minum alkohol. Kita berdua nggak suka. Emangnya ayah nggak tahu? Aku tahu. Makanya selama 10 tahun, sejak kamu lahir, aku nggak pernah ikut minum lagi. Aku udah berusaha selama 10 tahun. Sekarang aku mau hidup sendiri. Jamie! Kalau kamu berani keluar dari rumah, jangan mau pulang lagi. Lagian gak ada gunanya pergi minum dan berpesta dengan mereka. Masakin bubur untuk Kayla. Selama ini aku selalu nurutin kalian. Apa yang kalian gak suka, aku nggak lakukan. Kamu tahu orang-orang di luar bilang apa? Mereka bilang, aku ini pelayan kalian. Tapi sekarang udah nggak lagi. Mulai sekarang, aku lakukan apa yang ku mau. Apa yang mau kulihat, bakal kulihat. Nggak ada yang bisa kontrol aku lagi. Jamie, ayah pulang. Aku dan ibu marah banget. Kita beneran marah. Ayah jangan nyesel ya. Jamie! Kita udah beberapa tahun gak ketemu. Dulu setiap aku panggil kamu selalu bilang sibuk urusin istri dan anakmu. Kita pikir kalau dia ninggalin kamu gak bakal bisa hidup. Selanjutnya, kalau mau panggil aku datang, langsung telepon saja. Aku pasti bakal datang. Iyalah, soal proyek rahasia itu, sekali kamu bergabung, kita belum tentu bisa ketemu lagi seumur hidup. Jangan bicara sembarangan. Jamie pergi cuma untuk bekerja. Nanti kalau udah keluar, pasti dia udah jadi orang yang beda lagi. Iya benar. Kalau gitu, semoga Jamie bisa sukses. Ayo minum. Untuk ke Jamie, semoga sukses selalu. Ini udah jam 9, kenapa belum pulang? Suamiku, lampu di rumah rusak. Tolong cepat pulang ya. Jamie, beraninya kamu abaikan aku. Aku suruh pulang, kamu gak lihat? Kayaknya ada yang gak bener. Kalau kamu putus kontak sama semua orang, gimana dengan istri dan anakmu? Apa mereka pergi bareng kamu? Mereka gak pergi, aku pergi sendiri. Ayo, kita minum sama-sama. Masih ada 4 hari sebelum aku pergi. Dalam perjalanan bisnis ini bisa jadi aku berubah jadi pahlawan. Tapi bisa juga cuma jadi butiran debu. Jadi bisa dibilang, mungkin ini terakhir kalinya kita ketemu. Udah gak usah bicara lagi. Semua persahabatan kita ada di gelas ini. Ayo, minum sampai mabuk. Minum sampai mabuk. Kok dia belum tidur? Kenapa kamu baru pulang? Tahu nggak berapa lama anak kita tunggu kamu pulang? Bukannya kamu bilang ada lampu yang rusak? Itu udah baik sendiri? Bagus kalau begitu. Kenapa kayak gini sih? Apa kamu dengar sesuatu di luar? Kayla itu cuma anak-anak, dia belum tahu cara bicara yang benar. Kamu ini sudah dewasa tapi dendam sama anak sendiri. Siapa yang dendam? Walaupun kamu gak ada dendam, berhenti bersikap seperti anak-anak. Malah pergi sama teman-teman yang kacau. Terus pulang dalam keadaan mabuk. Kalau begini terus, kamu semakin terlihat rendah dan anakmu akan semakin benci padamu. Ah, Bau alkohol. Sana pergi mandi. nggak usah, aku bisa sendiri.
Bukannya aku sudah perhatian sama kamu? Aku sudah kasih kesempatan untuk kita baikan, kamu apa lagi? Aku mau tidur. Kepala aku sakit. Jamie! 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 Buka pintunya sekarang, Jamie! Sekarang kamu berani kunciin pintunya. Kamu kenapa jadi gini? Kamu udah gak dengerin aku lagi. Jamie, buka pintunya. Kamu dengerin gak? Cuma butuh tanda tangan, artinya kamu gak bakal bisa kembali ke kehidupan normalmu lagi. Setelah kamu pergi, tim kita bakal kirim surat cerai wajib ke istri dan anakmu. Yang artinya, mereka gak bakal bisa lihat kamu lagi. Kamu harus pikirkan ini baik-baik. Aku udah pikirkan baik-baik. Dulu aku hidup demi keluargaku, tapi sekarang aku hidup untuk negara. Di dalam kartu ini ada 5 miliar. Ini adalah tunjanganmu selama bertahun-tahun. Kamu bisa pakai sesuka hatimu. Kasih untuk anakku saja. Halo? Bukannya kita cuma berdua nggak bawa Kayla? Oke. Sampai jumpa nanti di rumahmu. Paman Dev, sampai ketemu nanti. Sampai ketemu. Aja senangnya itu. Udah lama gak kelihatan di rumah ini. Ayo kita pergi, Bu. Jangan buat Paman Dev nunggu. Ayo pergi. Dasar orang jahat. 们这宿命要穿多久？爱情是否还红着脸牵手？梦是否依旧？你是否依旧？心境是否依旧？分离时，情人总是。 Anakku, selamat ulang tahun. Ayo! Wah. Ayo pukul. Suamiku, keluarga kita harus bersama selamanya dan bahagia selamanya. Lydia, Tyler, kalian bakal bahagia selamanya. Tapi kebahagiaan ini bukan untuk keluarga kita lagi. Teman-temanku, aku kasih kamu makanan terakhirmu. Mungkin kita udah gak bisa ketemu lagi. Makan. Sini, Ayo. masuk sini. Permisi Ayo, ya. ayo, cepat masuk. Akhirnya datang lagi. Kenapa masih berdiri? Ayo masuk. Ini gak bagus, Jimmy masih ada di dalam. Emangnya kenapa? Ini rumahku, ayah nggak berhak menolak. Ayo masuk. Oke, kalau gitu aku masuk. Suamiku, mereka bilang lebih nyaman di rumah. Jadi kita rayakan ulang tahun Dev di rumah. Kamu nggak apa-apa kan? Gak masalah, ini rumahmu. Kamu bisa undang siapa saja. Lydia, udah berapa tahun? Kok suamimu masih bawel banget? Bukannya cuma undang Dev datang, mereka cuma mantan kekasih. Masa nggak boleh temenan? Bener banget. Gak usah urusin dia, sebaiknya kita nikmati acaranya. Duduk yuk.
Ayo sini, ayo duduk. Bersuang. Kalau kamu apa kabar? Udah lumayan kita nggak ketemu. Hei, kalau si itu apa kabarnya ya? Untung kita di sini ya. Kamu makin makan kemana-mana ya? Lihat itu. Ternyata Dev peduli orang sekitarnya ya. Udah putus berapa lama? Masih kupaskan udang buat Lydia. Lydia, kamu deg-degan gak? Apa ini cinta lama bersemi kembali? Jangan bicara sembarangan. Ya benar Lydia, kamu harusnya berterima kasih sama Dev. Bener banget. Harus terima kasih sama dia. Ngapain kalian? Duduk lebih dekat. Jangan malu. Ayo. Mendekat. Ada apa sih? Kalian ngapain? Ayahku di sini. Suamiku, aku... Suasananya semakin panas ini nggak sekalian ciuman. Nggak begitu. Aku nggak maksud gitu. Silakan lanjutkan. Aku duluan dulu ada urusan. Mau kemana? Silakan lanjutkan. Aku duluan dulu ada urusan. Suamiku, kamu mau kemana? Memangnya mau kemana? Balik sini. Cepat duduk. Udahlah. Kamu ini anak SD. Umur udah tua, tapi malah tantrum. Ayah pikir lucu. Kenapa murung begitu? Kamu nggak boleh duduk. Dia udah bikin suasana jadi gini. Masa nggak dendam minum? Ya nggak? Bener banget. Dan juga, kamu harus minta maaf sama Dev. Coba kamu bilang udah berapa lama kalian nikah? Tapi setiap hari malah lihat wajahnya yang murung. Emangnya kuburan? Suamiku, soal hari ini semuanya salahmu. Ayo, minta maaf sama Dev. Kenapa diam saja? Cepat. Tunggu, Paman Dev nggak enak badan, nggak bisa minum. Ini, minum ini saja. Oke. Cepat. Perutku sakit nggak bisa minum. Aku belum pernah dengar kamu bisa sakit perut. Pasti pura-pura kan? Kayla nggak tahu. Jangan bilang kamu juga nggak tahu. Suamiku, masalah perutmu itu sudah berlalu. Lagian cuma segelas saja. Mau minum atau enggak? Oke. Aku minum. Anggap saja ini minuman perpisahan dari aku. Perpisahan apa? Kamu ngomong apa? Lydia, ini hari bahagia untuk kita. Abaikan saja dia. Kamu dan Dev juga harus minum. Kamu harus bersulat. Minum. Ayo, cepat. Ayo. Enggak bisa. Cepat. Enggak bisa. Minum, 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 minum. Permisi, apa ada orang? Pak Jimmy, sesuai instruksi dari atasan, kami di sini untuk antar kamu ke markas. Suamiku? Ayah, dia ngomong apa? Markas apa? Ayah, mau kemana? Pak Jimmy, waktunya udah tiba. Ayo pergi. Suamiku, siapa orang-orang ini? Kamu mau kemana? Kami dari Satgas Khusus, kita di sini untuk mengantar Pak Jimmy bergabung dengan proyek rahasia. Soal kasus spesifiknya, nggak bisa diumbar. Suamiku, kamu disambut begini. Selama apa kamu pergi? Sekitar 3-4 bulan. Lama banget. Suamiku, kenapa kamu tiba-tiba pergi selama itu? Kenapa kamu nggak bilang lebih awal agar aku bisa bantu kamu mempersiapkan baju pergi? Memang kamu pernah bantu. Sayang, perusahaan tiba-tiba suruh aku keluar kota untuk perjalanan bisnis. Aku harus pergi Kau sekarang. baru mau pergi sekarang? Pergi sama siapa? Ada teman wanita? Sini ponsel kamu. Oke, bereskan barangmu dan pergi. Jangan ganggu aku tidur. Sayang, kamu ada lihat celana hitamku nggak? Aku udah cari seharian. Celanamu sendiri saja kamu nggak tahu, gimana aku tahu? Aku bukan ibumu.
Suamiku, maafkan aku. Ini kelalaianku. Kayla, pergi ambil shawl untuk ayahmu, nak. Ibu, aku nggak ketemu shell-nya. Nggak mungkin. Masa ayahmu nggak punya shawl sama sekali? Aku carikan. Nggak usah. Gak bakal ketemu. Karena aku nggak punya shawl sama sekali. Itu, Kayla, bukannya kamu baru beli shawl? Cepat ambil dan kasih ayahmu. Ambil sekarang. Shell itu aku beli untuk Paman Dev. Suamiku, maafkan aku. Aku nggak bermaksud. Begini aja, aku bakal beli untuk kamu sekarang. Ini dia. Ambil ini saja untuk dia. Lagian kalian udah beliin aku banyak shawl. Aku relakan saja yang ini. Jangan dengerin omong kosong dia. Ayah selalu temani aku dan ibu belanja. Masa satu shell nggak ada? Pasti ada dalam koper. Kok nggak ada? Hah? Ayah, kita kan pernah pergi belanja. Ibu, waktu itu bukannya ibu ada pilihkan ayah satu baju hangat? Bukannya kamu bilang bajunya nggak bagus. Jadi kita pergi belanja ke toko lain. Terus akhirnya aku beli hadiah untuk Paman Dev. Pasti ayah bohong. Dia pasti punya. Kok nggak ada? Waktu kita pergi belanja waktu itu, kenapa nggak bilang kalau nggak punya baju? Kalau aku bilang kamu gak bakal tanggapi. Aku pasti tanggapi. Suamiku, maafkan aku. Aku dan Kayla nggak bermaksud untuk telantarkan kamu. Begini saja, kamu tunda dulu. Besok kita pergi beli baju, oke? Nggak dari esok. Aku harus pergi sekarang. Udahlah Jamie, kamu takut-takutin siapa? Ini masalah kecil gini amat. Bener banget. Ini keterlaluan. Lydia, kamu lihat suami baik yang kamu nikahi ini. Kalau saja kamu gak putus sama Dev waktu itu dan nikahi Dev, kamu gak bakal hadapi ini. Bener banget. Tengah malam begini malah acting. Siapa tahu dia cuma pergi berlibur dan selingkuh. Nanti dia bakal duduk di pesawat, menggandeng tangan sekretaris. Lydia, hati-hati. Cukup. Jamie, aku tanya kamu, apa kamu berselingkuh? Apa kamu punya wanita lain? Aku nggak ada. Kalau kamu berani pergi sekarang. Kalau kamu pergi dari sini, jangan pernah kembali. Bener banget. Kalau kamu pergi jangan harap bisa kembali. Gak peduli 3 bulan atau selama apa. Kalau kamu pergi kamu bukan ayahku. Jamie! Ayah! Ibu, ayah beneran pergi. Dia nggak mau sama kita lagi. Mana mungkin biarin kalian begitu saja. Dia kan sudah bilang dia cuma hidup untuk kalian berdua. Betul, dia ikuti kalian berdua kemanapun seperti anjing. Memang dia bisa hidup tanpa kalian. Ini semua salahku. Aku tahu Jimmy nggak suka sama aku, tapi masih mau datang ke sini. Ini semua salahku. Paman Dev, ini sama sekali bukan urusanmu. Ayahku yang bawel. Justru karena dia bawel, jadi aku tanggung kesalahannya. Tenang saja. Aku bakal bujuk dia untuk kembali. Gak apa-apa, dia itu ayahku. Aku kenal dia. Tunggu beberapa hari, dia pasti akan kembali. Beneran? Ibu, setiap kalian berdua bertengkar, dia yang selalu minta maaf. Dia pasti sewa orang-orang itu buat nakut-nakutin. Tapi kalau kali ini dia nggak kembali, gimana? Tuh kan? Iya Ih, aku sudah bilang, ayah cuma cari perhatian. Gak usah dikejar. Dia bakal kembali dalam 3 menit.
Halo, Pak Jimmy udah bergabung dengan tim. Semua ikatan sosial harus diputus. Ini dokumen penghentian hubungan. Tolong tanda tangan. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Jamie gak mungkin ceraikan aku. Ini gak mungkin. Ini udah ditandatangani sama Pak Jimmy. Dia udah setuju untuk putuskan hubungan sosialnya. Mulai hari ini, pernikahan kalian dan hubungan ayah anak udah gak terdaftar hukum lagi. Aku nggak setuju. Aku nggak mau tanda tangan. Ini sekedar informasi saja. Selama Pak Jimmy yang tanda tangan, maka itu langsung berlaku. Tanda tangan atau enggak akan merubah aturan. Mustahil. Ini mustahil. Ini pasti palsu. Aku nggak percaya. Pasti palsu. Ini pasti palsu. Palsu. Pak Jimmy, kita udah terlambat. Ayo kita pergi. Ayah. Jamie! Ayah. Ayah, jangan tinggalkan kita. Ayah. Kayla, pasti ayahmu cuma berpura-pura. Lepasin aku. Ayah. Kayla! Ayah. Hentikan mobilnya. Kembalikan ayahku. Kayla! Ayah. Pak Jimmy, ada apa? Nggak apa-apa. Kayaknya aku salah lihat. Gimana mungkin mereka nggak tega lepasin aku? Pak Jimmy, setelah bergabung proyek ini, artinya kamu nggak bisa berkontak dengan siapapun. Kamu nggak bakal bisa ketemu istri dan anakmu selama-lamanya. Kamu yakin rela dengan ini? Aku udah kasih mereka uang. Harusnya cukup untuk seumur hidup mereka. Lagian tanpa aku, mereka bisa lebih bahagia. Ibu, ayah udah tinggalin kita. Aku menyesal. Aku menyesal. Enggak. Ayahmu nggak bakal tinggalin kita. Ayo kita pergi ke kantornya. Cari dia dan bawa dia pulang, oke? Berhenti! Ngapain kalian? Halo, aku kesini cari suamiku. Kemarin dia perjalanan bisnis dan dijemput pakai mobil. Cari suami? Siapa namanya? Jamie Purnama. Tunggu sebentar. Maaf, di sini nggak ada yang namanya Jamie. Enggak mungkin. Ayah jelas-jelas kerja di sini. Kalau gitu, kalian tahu nomor identitasnya nggak? Aku coba cari lagi. Aku tahu. Aku akan tuliskan. Maaf merepotkan. Coba cek ini. Hah? Kalian ini bercanda? Nomor identitasnya bahkan nggak terdaftar. Nggak mungkin. Nomor identitasnya nggak mungkin salah. Tolong biarkan aku yang lihat. Jangan buat masalah di sini. Sebentar lagi komandan datang. Pergi sekarang. Aku nggak niat cari masalah. Aku cuma mau ketemu suamiku. Tolong aku. Dengar aku. Ngapain kamu? Cepat pergi. Ada apa ini? Komandan, katanya dia kesini cari suaminya. Tapi kita udah cek nomor identitasnya, itu nggak terdaftar. Enggak mungkin. Mana mungkin nomor identitas ayahku tidak terdaftar. Siapa nama orangnya? Namanya... Jamie Purnama. Ketua. Suamiku Jamie Purnama. Aku mohon. Ketua. Suamiku. Udah cukup. Di dunia ini, gak ada orang yang namanya Jamie Purnama. Enggak mungkin. Ayahku hidup bisa bernafas. Kalau gitu, kapan dia berulang tahun? Ulang tahun ayahku. Itu kemarin. Bener. Kemarin. Kamu nggak bisa duduk. Dia udah bikin suasana gini. Masa nggak dendam minum? Ya nggak? Bener banget. Dan juga kamu harus minta maaf sama Dev. Ketua. Aku tahu kenapa suamiku marah. Tolong biarkan aku ketemu dia. Aku bisa jelasin semuanya. Aku udah bilang, gak ada orang yang namanya Jamie Purnama. Enggak mungkin. Mana mungkin ayahku nggak ada. Kalau gitu kalian bilang, dia suka makan apa? Dia? Wah, asam manis kesukaan aku. Kamu suka ya? Apa ini? Asparagus.
makanan kesukaan ibumu. Udah bangun. Udah mau selesai, sisa 1 sayur lagi. Ini semua masakan kesukaanku dan Kayla. Masak apa lagi? Iya, ayo makan sekarang. Aku punya kelas yang ini. Ini Kayla. Terima kasih, Ibu. Makanlah. Dia suka. Apa hobinya? Istriku. Mereka ajak aku mau mancing. Aku bakal balik sebentar sore buat masak makan malam. Gak boleh. Kamu cuma punya teman-teman rendahan itu. Kamu gak boleh temenan sama mereka. Mereka semua orang baik. Gimana kalau kamu ikut aku pergi? Kamu bisa mengenal mereka juga. Aku gak punya waktu. Kalian lihat? Kalian bahkan nggak tahu apa hobinya. Atas dasar apa kalian anggap dia benar-benar ada? Ibu, aku lapar. Kayla, kamu ke kamar dulu ya. Ibu masakin dulu. Ayo. Kayla, Paman Dev baru beli mobil BMW. Mau coba naik gak? Nggak mau. Kalau gitu Kayla mau apa? Gimana kalau ganti mobil Porsche? Aku nggak mau. Aku mau ayahku. Aku mau ayah yang naik motor. Kayla, jangan dengarkan omongan mereka. Kita bisa temukan ayahmu. Siapa yang mau cari? Siapa yang mau cari pria bawel itu? Aku nggak rindu sama sekali. Kayla? Kayla? Kerannya bocor, Ibu. Aku telepon ayahmu dulu. Anakku, nggak apa-apa, jangan takut. Ayah bakal beresin ini. Suamiku hati-hati ya. Nggak apa-apa. Bawa Kayla turun dulu. Oke. Sebentar lagi selesai. Ayo sini. Bawa Kayla duluan turun. Sebentar lagi selesai. Itu cuma keran. Kalau dia bisa, aku juga bisa. Kayla, nanti kamu sakit. Aduh. Kayla. Kayla, ini bubur yang ayah masak ditaruh di kulkas.
Makan yuk. Gak mau, aku benci ayah. 1 sendok aja. Enggak. Ayah. 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 Kayla. Kayla, Ibu. kamu demam. Kayla, ayo ke rumah sakit. Ibu, di luar hujan deras. Susah bawa mobilnya. Gak apa-apa. Nanti ibu telepon orang jemput kita. Kayla demam tinggi. Siapa yang belum tidur? Bisa antar aku ke rumah sakit nggak? Aku baru mau tidur. Mobilku dipakai suami belum pulang. Aku juga nggak bisa. Halo Dev, Kayla demam tinggi. Bisa jemput aku ke rumah sakit nggak? Lydia, bukannya aku nggak mau jemput. Tapi lihat ini jam 2 subuh. Dan di luar hujan deras. Terus Kayla bertahan sampai pagi. Aku bakal bawa dia besok Dev? pagi. Halo, halo. Kayla, Kayla. Ibu. Kenapa dia panas banget? Ayo ke rumah sakit. Suamiku, ini tengah malam dan hujan Ayah, deras. Hujan aku deras tetap harus pergi. sakit. Kayla, Kayla, suamiku, panasnya hampir 40 derajat, belum sampai juga. Mereka ini ngapain? Paling sini kamu yang nyetir. Aku yang bawa Kayla pergi ke rumah sakit. Kamu bawa mobilnya. Suamiku, suamiku, biar aku yang bawa dia, biar aku aja. Aku bisa gendong anakku kapanpun. Suamiku, Ibu. ibu di sini nak. Dokter, Kamu nggak tahu anakku mengidap efusi pleura. Kenapa masih kasih makan sembarangan? Bahkan kena hujan masa begini. Kalau ini semakin parah, aku khawatir ini bisa mengancam hidupnya. maafkan aku. Selama ini ayahnya yang ngurusin. Aku nggak tahu. Kamu ini seorang ibu. Masa ayahnya yang lebih peduli dari ibunya? Cepat telepon ayahnya. Dia butuh diinfus malam ini. Gak bisa ditinggal sendirian. Aku mengerti. Terima kasih dokter. Kayla, ibu pergi bayar dulu ya. Tunggu sebentar. Sayang. Kalau kamu capek, pulang dan tidurlah. Aku akan jaga Kayla. Oke, terima kasih ya. Hati-hati. Jangan sentuh, ganggu. Ayah kira tas obatnya yang dingin. Aku cuma hangatin tanganmu. Kamu udah kerja tiap hari, Ayah. Nggak capek. Enggak kok. Aku tulang punggung keluarga. Aku nggak pernah merasa capek. Ayah. Suamiku, Mama, aku tadi lihat Ayah. Kayla. Diagnosis awal menunjukkan sel yang ada di dalam tubuhmu menjadi kanker. Kalau kamu nggak menjauhi zat karsinogen, tubuhmu akan rusak. Masalah utamanya, proyekku nggak bisa kutinggalkan. Kalau sudah jadi kanker, kalau gitu aku akan terus kerja. Aku nggak harusnya membebani orang lain. Kamu masih belum memahami kondisimu. Kalau kamu lanjut begini, kamu akan beneran mati. Aku tahu. Kamu.
Pak Jimmy, aku bisa mengajukan ke atasan agar mengundurkan diri. Nggak apa. Aku lebih paham tubuhku dari orang lain. Proyek ini sudah sampai ujungnya. Setelah tes keluar besok, kita akan kembali bekerja. Tapi, Nggak ada tapi. Seorang pria sejati harus mengabdi ke negaranya tanpa pamrih. Ini disebut pengabdian tanpa pamrih. Kematian bukanlah beban. kamu bisa mati kalau seperti ini, Pak. Sudahlah. Ayo. Ayah. Ayah. Suamiku, kamu kemana saja? Apa kamu tahu berapa lama kami mencarimu? Kami pergi ke kantormu, bertanya kepada teman kantor, tapi mereka nggak kasih tahu aku. Katanya nggak ada orang bernama Jamie. Aku kira nggak akan ketemu kamu lagi. Suamiku, aku bersalah. Aku tahu betul kesalahanku. Maukah kamu pulang bersamaku? Aku janji akan selalu dengerin kamu sekarang. Aku janji padamu. Nggak akan bawa mereka ke rumah lagi. Dan nggak akan mendebatmu lagi. Oke? Permisi, Bu. Pak Jamie sedang sibuk. Tolong kendalikan dirimu. Dan rawat putrimu baik-baik. Berhenti ganggu dia. Dia siapa? Jamie, tolong jelaskan siapa dia? Sekretaris. Sekretaris macam apa yang bersama denganmu di rumah sakit pagi-pagi? Sekretaris apa yang berani ngomong gitu ke istri bosnya? Sembrono, Jamie, kamu pergi selama 3 bulan. Apa kamu tahu aku dan Kayla hidup bagaimana? Sekarang Kayla sakit. Gimana denganmu? Kamu di sini bersama sekretaris wanita cantik dan berani-beraninya bertingkah manja. Pak Jamie dan aku profesional. Ini tidak seperti pikiranmu. Berhenti cari alasan. Kamu coba ambil suamiku kan? Akan kuhancurkan wajahmu. Ayah. Akan kuhancurkan wajahmu. Iya, bisa kamu hentikan ini? Aku nggak mau berhenti. Ayah. Pak Jamie, percayalah. Kalau kamu nggak pulang, aku nggak akan diam. Tolong dengarkan aku, Nona Lydia. Tuan Jamie punya integritas yang tinggi. Dia meninggalkanmu untuk proyek rahasia nasional. Tutup mulutmu. Proyek rahasia apanya? Apa pria seperti Johan diizinkan? Dev, Sarah, ngapain kalian kesini? Kami dengar Kayla sakit. Kebetulan hujan reda, jadi kami kesini. Kayla, kamu nggak apa? Dev, terima kasih. Sudah jenguk Kayla tengah malam begini. Nggak apa. Sejak Johan pergi, pasti berat untuk kalian berdua. Aku cuma kasih bantuan. Oh, aku nggak nyangka Johan akan balik sendiri. Nggak lagi ngerjain proyek rahasia itu lagi. Kamu percaya itu? Proyek rahasia apa yang ajak orang gak berguna ini? Asal kamu tahu, dia itu selingkuh. Bibi ngomong apa? Gimana bisa ayah selingkuh? Anak kecil mana paham. Di dunia ini gak ada orang baik. Kalau dia gak selingkuh, kenapa dia ninggalin kalian berdua dan gak pulang? Johan, oh Johan, kamu yang salah di sini. Kalau kamu selingkuh, ya akuin aja. Kenapa malah bikin cerita tentang proyek rahasia? Kamu bikin Kayla dan Lydia khawatir. Lihat Lydia, kalau dulu kamu nikah sama Dev, kamu gak akan kayak gini. Dia menghilang 3 bulan dan balik sama wanita. Pak Jamie, hal yang paling aku sesali dalam hidup adalah menikah denganmu. Hal yang paling kusesali selama aku hidup itu menikah denganmu. Kamu percaya mereka? Pastinya. Mana buktinya? Kasih aku bukti kalau kamu ikut proyek rahasia. Lalu aku akan percaya. Nona Lydia, Pak Jamie bagian dari proyek rahasia. Nggak bisa kasih dokumen, jadi artinya nggak ada. Aku bilang padamu, aku nggak bersalah. Tapi kamu masih minta bukti. Tapi waktu mereka sebar rumah, coba pakai kata-kata juga kan? Jamie, sejak kapan kamu jadi pembohong? Salah tapi nggak ngaku. Apa kamu pria? Aku nggak salah, apa yang harus kuakui? Selingkuh ya selingkuh. Kenapa kamu terus pura-pura? Bertingkah gini cuma bikin aku dan Kayla semakin benci padamu. Ibu. Kayla, kamu kenapa Kayla? Jangan sentuh aku. Kenapa aku punya papa sepertimu? Kamu bikin aku muak. Menjijikan. Ayo Kayla, kita cari dokter.
Bahkan istri dan anakmu nggak percaya kamu, pecundang. Bahkan istri dan anakmu nggak percaya kamu, pecundang. Pak Jamie, kesehatanmu. Nggak apa. Johan, kamu ngapain saja saat bekerja? Kankermu sudah menyebar ke seluruh tubuh. Berapa lama lagi aku bisa hidup? 1 tahun. 1 bulan. Paman Dev, apa menurutmu ayahku beneran selingkuh? Kamu masih kecil, Kayla. Kamu nggak akan paham. Ayahmu cuma bingung. Jangan salahkan dia. Ayahku bingung. Kukira dia cuma ayah sialan. Silakan, Kayla. Minumlah air. Oke. Kamu ngapain? Kamu pikir kamu ngapain? Aku nggak... Aku tanya padamu, kamu masukin apa ke gelas tadi? Aku Kenapa ayah memukulnya? tanya sekali lagi. Kamu masukin apa tadi? Nggak mau bicara? Hentikan! Johan, kamu ngapain? Johan, kamu ngapain? Paman Dev, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa. Johan memang membenci padaku. Dia cuma melampiaskan amarah. Nggak akan kupikirkan. Johan, minta maaf sekarang. Kenapa harus aku? Karena kamu memukul orang. Kenapa kamu nggak tanya kenapa aku pukul dia? Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu. Lalu kenapa kamu nggak berani kasih tahu kamu ngapain tadi? Johan, kenapa kamu nuduh aku begitu? Aku Kayla kurang enak badan. Jadi aku kasih 2 tablet vitamin. Apa itu salah? Kamu dengarkan, Dev cuma bermaksud baik. Apapun alasannya, kamu salah. Kamu percaya yang dia bilang? Kamu sangat percaya dia. Lalu aku harus percaya kamu. Aku tahu, kamu punya dendam pada Dev. Apapun alasannya, kamu nggak bisa pukul orang. Apalagi, kamu mengarang cerita palsu seperti ini. Ayah, aku kecewa. Hei, tenang saja semuanya. Jangan terlalu emosi. Johan benci padaku dan memukulku. Tapi aku nggak akan balas dia. Kamu nggak akan balas aku, kan? Jamie, kamu gila. Kamu nggak apa-apa, Dev. Kuperingati kamu. Menjauhlah dari mereka berdua. Kalau enggak, tiap ketemu akan kuhajar kamu. Tolong tenanglah ayah. Ini, Apa ini? itu sebuah kecelakaan. Betul? Maksudmu apa? Johan yang mukul kamu, kan? Bibi, papaku nggak bermaksud. Terlepas dia maksud atau enggak, faktanya dia mukul, kan? Lydia, kamu dan Dev sudah berteman lama. Dia bahkan cinta pertamamu. Kamu tahu dia sakit, tapi kamu gak nolongin. Kalau ada apa-apa, kamu tanggung jawab. Itu benar karena Johan impulsif. Tapi itu karena dia cinta aku. Dia sangat lihat Dev sebagai musuh. Lihat, Dev, kalau kamu gak nuntut, aku akan lakukan apa saja. Beneran? Aku nggak butuh ampunannya. Jamie, Kalau memang begitu, kita lihat akan kuapakan kamu. kamu kenapa, Dev? Kenapa begini? Dia cuma dipukul sekali. Dev punya masalah trombosit. Kalau dia berdarah, darahnya gak akan berhenti. Aku ingat sekarang, darah Jamie sama dengan Dev. Berikan darahmu untuknya. Itu tidak mungkin, dia nggak bisa. Pak Jamie tidak bisa. Kamu itu cuma wanita simpanan. Apa? Benar, darahmu. Jamie, berikan darahmu sekarang juga. Dengan itu, mungkin kamu dimaafkan. Aku nggak bisa kasih darah. Ayah, nyawa manusia lebih penting. Berhentilah kekanak-kanakan. Bukan begitu, Kayla. Papamu sudah didiagnosis. Didiagnosis apa? Kanker paru atau perut? Papa, kamu beneran pria? Kamu pukul orang? Apa salahnya kasih dikit? Aku... Gimana keadaanmu, Dev? Aku nggak apa kamu dia nggak mau. Aku lebih tahu tubuhku, kemungkinan aku nggak akan mati. Jamie, apa kamu bisa berhenti egois? Apa salahnya kasih sedikit darah? Kamu sehat, apa salahnya? Kamu cuma ingat kalau dia nggak sehat, tapi apa kamu tahu apa yang terjadi kalau aku kasih darah? Berhenti acting, Pak. Cepat, Paman Dev
nggak bisa nunggu. Ikut aku sekarang. Dokter, kasih dia transfusi. Aku akan tanggung jawab. Ibu, ayah terlihat lemah. Apa dia nggak apa-apa? Papamu nggak apa-apa. Dia cuma pura-pura. Kamu nggak apa, Dev? Apa masih sakit? Aku baik sekarang. Terima kasih. Enggak sakitan ya. Tunggu dulu, kamu mau kemana? Masih punya urusan. Bukan urusanku, lalu ini urusan istri dan anakmu. Kita sudah cerai. Oke, karena sudah cerai, semuanya akan diluruskan. Lydia, kapan kalian cerai? Gimana harta kalian dibagi? Kenapa lihat aku? Tanya saja ke dia. Dia nggak dapat apapun. Dia kasih semua ke aku. Ih, kamu naif banget. Semua pria itu serakah. Dia bilang kasih semua, tapi mungkin dia masih punya. Aku percaya Jamie. Aku lebih percaya setan daripada percaya pada pria. Oke lah, kalau dia kasih semua ke kamu. Lalu selama ini dia makan pakai apa? Hah? Aku nggak permasalahkan masalah kecil. Kamu nggak permasalahkan? Apa kamu rela uangnya dipakai untuk wanita simpanan? Sekalipun kamu nggak peduli, harusnya kamu pikirkan Kayla. Sekarang sekeping uang pun penting untuk Kayla, kan? Jamie, aku kira Sarah benar. Berikan uangnya. Selama kita menikah, aku kasih semua gajiku ke kamu. Bahkan saat cerai, aku kasih properti dan sahamku, iya kan? Bukannya kamu tahu aku masih punya atau enggak? Jangan salahkan aku, Jamie. Kamu seorang suami dan ayah. Kamu harusnya berikan semua uangmu ke kami. Berikan. Aku nggak punya apapun. Aku nggak punya sekeping Jangan pun. bohongi aku. Kalau kamu nggak punya uang, gimana kamu hidup selama ini? Jangan paksa aku, Jamie. Kalau kamu nggak mau kasih, aku cari sendiri. Nggak perlu dicari. Jangan repot. Aku kasih. Nih. Cuma ini barang berharga yang kupunya. Sudah cukup. Kalau nggak cukup, aku masih punya organ yang sedikit berharga. Nggak perlu. Apa cuma ini barang berharga yang kamu punya? Hah? Nggak heran kamu pulang karena kamu kekurangan uang, kan? Kamu berani memukulku, dasar kamu beneran bajingan. Kenapa kamu pukul orang lagi? Johan, Clara nggak bicara salah. Kenapa kamu pukul dia? Lydia, aku cuma bilang yang terbaik untukmu. Jangan lihat dia. Jamie, Sarah itu sahabatku. Kalau kamu marah, lampiaskan saja kepadaku. Aku nggak marah. Lihat dia. Lydia, aku bilang dari awal dia itu jahat, tapi kamu nggak dengerin. Kalau kamu nikah dengan Dev, semua ini nggak terjadi. Sekarang Dev jadi manajer perusahaan. Kalau kamu nikahin dia, kamu bisa jadi kaya dari dulu. Aku mungkin nggak pandai, tapi nggak juga punya proyek kabel ini, tapi juga punya proyek rahasia yang jadi pembicaraan hangat. Apa yang namanya mereka memilihku jadi suppliernya? Begitu ya? Iyalah, pendanaan untuk proyek ini ratusan miliar. Aku sudah perkirakan dan aku bisa profit seenggaknya 10%. Lydia, jangan bukan suami yang baik. Saat aku resmi punya kendali proyek ini, akan kulamar kamu. Lihat Dev, dan lihat dirimu. Kalau kamu segitunya suka dia, nikahlah dengan dia. Sikap macam apa itu? Jamie, kamu mau kemana? Ayah? Kamu pura-pura apa lagi? Bangun! Pak Jamie! Pak Jamie. Pak Jamie. Kalian! Siapa yang ambil darah Pak Jamie? Apa kalian tahu dia punya kanker paru-paru? Kalian coba membunuhnya! Kanker paru-paru. Jamie, kamu sakit. Kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau aku tahu, aku nggak akan setuju. Aku kasih tahu apa kalian percaya. Kamu benar, Kayla. Kayla, bicara ke ayahmu. Aku nggak percaya. Gimana bisa papa sakit? Jamie, kamu pasti bohong ke semuanya. Kanker paru, aku nggak percaya. Pak,
Kamu pura-pura untuk apa? Apa ini menyenangkan? Kamu itu pria, kenapa begini? Paman Dev sedang sakit. Kamu pura-pura sakit, mau dapat simpati. Semua orang jadi benci padamu. Aku nggak nyari simpati. Bibi yang bilang kamu nggak bisa percaya omongan pria. Mulai sekarang aku nggak percaya padamu. Kamu yang nyupir! Suamiku, suamiku, aku bisa jalan sendiri, Pak. Aku akan selalu gendong putriku! Suamiku,